Laras duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar, menatap layar ponselnya. Pesan dari sahabatnya, Rina, masih terpampang jelas di layar. Laras, aku nggak tahu harus bilang gimana, tapi aku lihat Dika di restoran tadi. Dia sama cewek lain. Mereka mesra. Dan, dia lagi merayakan ulang tahun cewek itu. Laras merasa dadanya sesak, seakan ada beban berat menghimpit. Tiba-tiba semua ketakutannya selama ini menjadi nyata. Dugaan yang selama berbulan-bulan ia coba abaikan kini berdiri di hadapannya. Tanpa ampun, dia memejamkan mata, mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin lama, rasa sakit itu semakin menyiksa. Tangannya mengepal erat. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan firasat buruk tentang Dika. Suaminya itu semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Semakin jarang menatap matanya saat berbicara. Dan ponselnya, selalu ia simpan dengan hati-hati, seakan menyembunyikan sesuatu. Laras menelan ludah, pikirannya berputar. Jika ia datang sendiri ke restoran itu, mungkin Dika akan menyangkal, mencari alasan, atau bahkan menggaslik dirinya seperti yang sudah-sudah. Tapi kali ini, dia ingin bukti yang tak terbantahkan. Dia ingin saksi. Tangannya gemetar saat ia membuka daftar kontak dan menekan nomor mertua perempuannya. "Busari ibu, aku butuh ibu dan ayah sekarang." Suaranya bergetar. "Laras? Ada apa, nak?" tanya Busari. Suaranya terdengar cemas. "Aku mohon, ikut denganku. Ada sesuatu yang harus kalian lihat tentang Dika," kata Laras dengan suara hampir berbisik, takut suaminya tiba-tiba pulang sebelum rencananya terlaksana. Di ujung telepon, ada keheningan sejenak sebelum Busari menjawab, "Kami akan ke rumahmu sekarang." Laras mengakhiri panggilan dan menarik napas panjang. Dalam waktu singkat, keputusan besar telah ia ambil. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. 15 menit kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Laras bergegas keluar, melihat Pak Budi dan Busari turun dari kendaraan mereka. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. "Ada apa, Laras?" tanya Pak Budi dengan suara tenang. Meski ada ketegangan di matanya, "Ini tentang Dika," jawab Laras dengan suara tertahan. "Aku ingin kalian melihat dengan mata kepala sendiri." Tanpa banyak bertanya lagi, mereka bertiga masuk ke mobil Laras. Sepanjang perjalanan, suasana hening, hanya terdengar suara napas berat dan detak jantung yang terasa semakin kencang. Saat mobil mereka semakin mendekati restoran mewah yang disebutkan Rina, Laras mengeratkan genggaman tangannya di kemudi. Sebentar lagi, semua akan terungkap. Laras memarkir mobilnya sedikit jauh dari pintu masuk restoran, jantungnya berdebar kencang. Kedua mertuanya, Pak Budi dan Busari, duduk di belakang. Wajah mereka penuh tanda tanya dan kekhawatiran. "Laras, bisa jelaskan sekarang? Sebenarnya kita mau melihat apa?" tanya Pak Budi dengan suara tegas. Laras menoleh, matanya berkaca-kaca. "Ayah, Ibu, aku ingin kalian melihat sendiri siapa Dika sebenarnya. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa tanpa bukti." Busari meremas jemarinya sendiri, merasa cemas. "Dika, anak kami? Ada apa dengannya?" Laras tidak menjawab, hanya membuka ponselnya dan memperlihatkan pesan dari Rina. Dika ada di restoran itu. Dia merayakan ulang tahun perempuan lain. Busari terdiam membaca pesan itu. Wajahnya langsung berubah pucat. Pak Budi mengerutkan kening, rahangnya mengeras. "Kita masuk sekarang," kata Pak Budi dengan nada dingin. Laras membuka pintu mobil dan melangkah cepat, diikuti kedua mertuanya. Tangannya gemetar, tapi langkahnya mantap. Begitu mereka masuk ke dalam restoran, matanya langsung menyapu seluruh ruangan, mencari sosok suaminya. Tidak butuh waktu lama. Di sudut restoran, di bawah cahaya lampu gantung mewah, Laras melihatnya. Dika duduk di meja dengan seorang wanita bergaun merah. Di depan mereka ada kue ulang tahun dengan lilin yang hampir padam. Dika tertawa. Wajahnya terlihat begitu lepas dan bahagia. Sesuatu yang sudah lama tidak Laras lihat saat bersamanya. Lalu, yang membuat dadanya semakin sesak, Dika menggenggam tangan wanita itu dan berkata dengan lembut, "Selamat ulang tahun, sayang." Laras merasakan seakan dunia berputar di sekelilingnya. Ada dorongan untuk menangis, tapi amarah lebih dulu menguasainya. Busari terisak pelan. "Dika, apa yang kamu lakukan?" bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Pak Budi mengepalkan tangannya. Napasnya mulai berat. Wajahnya memerah karena marah. Laras melangkah maju dengan tatapan tajam. Suaranya menggema di restoran yang kini mulai hening. "Selamat malam, suamiku." Dika tersentak. Wajahnya langsung berubah pucat seperti melihat hantu.
Perempuan di depannya pun dengan panik menarik tangannya dari genggaman Dika. Laras, suara Dika bergetar. Restoran yang tadinya riuh mulai sunyi. Beberapa pengunjung melirik ke arah mereka. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut-sudut ruangan. Laras tersenyum sinis. Jangan berhenti, lanjutkan perayaanmu. Aku hanya ingin memastikan apakah aku melihat dengan jelas atau aku sedang berhalusinasi. Dika berdiri dengan panik. Sayang, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Suara Laras memotong tajam. Bahwa kamu menghabiskan malam ini untuk merayakan ulang tahun perempuan lain? Bahwa aku sudah menunggumu di rumah sambil memikirkan alasan apa lagi yang akan kamu buat untuk pulang larut. Busari, yang biasanya lembut dan penuh kasih sayang, kini menatap anaknya dengan kemarahan yang jarang terlihat. Dika, jawab ibu. Suaranya bergetar. Apa ini? Dika membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Pak Budi akhirnya bersuara. Suaranya dingin dan penuh kekecewaan. Kami membesarkanmu dengan harapan kau menjadi pria yang bertanggung jawab. Tapi apa yang kau lakukan? Dika menundukkan kepalanya, tak bisa menatap orang tuanya. Laras melihatnya dengan tatapan tajam. Ini adalah saatnya kebenaran terungkap. Restoran yang semula ramai kini menjadi saksi dari sebuah pengkhianatan yang akhirnya terbongkar. Semua mata di restoran kini tertuju pada mereka. Beberapa pengunjung berbisik-bisik, ada yang berpura-pura sibuk dengan makanannya, tetapi tak bisa menahan diri untuk mencuri dengar. Dika berdiri kaku di samping meja, wajahnya tegang. Perempuan bergaun merah yang tadinya tanpa anggun kini terlihat gelisah. Matanya menyapu ruangan, mungkin mencari jalan keluar dari situasi memalukan ini. Laras melangkah maju, suaranya dingin, tapi penuh kemarahan yang tertahan. Dika, sudah berapa lama? Suaminya menatapnya dengan pandangan bersalah. Laras, tolong dengarkan aku dulu. Jawab aku. Bentak Laras, membuat suasana semakin tegang. Dika menelan ludah, jelas kebingungan mencari alasan yang bisa menyelamatkan dirinya. Namun, sebelum dia bisa menjawab, perempuan di sampingnya tiba-tiba berbicara dengan suara bergetar. Dika, siapa mereka? Laras tertawa pendek, penuh sinisme. Oh, kau tidak memberitahunya. Dia menoleh ke perempuan itu. Aku istrinya. Dan ini, Laras menunjuk Pak Budi dan Busari yang berdiri kaku dengan wajah marah. Adalah orang tuanya. Wajah perempuan itu berubah pucat. Dia melirik Dika, lalu kembali pada Laras. Dia bilang, dia sudah bercerai. Laras mencibir, lalu menatap Dika tajam. Oh, jadi itu kebohonganmu? Kau sudah bercerai? Busari terisak, memegang dadanya. Dika, kau bilang kau bahagia dengan Laras. Kau bilang dia istri terbaik yang bisa kau miliki. Lalu ini apa? Pak Budi yang sejak tadi diam kini mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya. Dika, suaranya bergetar karena amarah, kau tak hanya menghancurkan rumah tanggamu sendiri, tapi kau juga telah mempermalukan keluargamu. Dika menundukkan kepalanya, tak berani menatap siapapun. Laras mendekat, matanya berkaca-kaca, tetapi suaranya tetap tegas. Aku ingin tahu, Dika, sejak kapan kau mulai menganggapku tak cukup? Sejak kapan wanita ini lebih penting bagimu daripada keluargamu sendiri? Dika mengusap wajahnya dengan frustasi. Laras, aku, tidak ada alasan yang bisa membenarkan ini, potong Laras. Aku di rumah, menunggumu, berpikir bahwa kau sibuk bekerja, sementara kenyataannya, kau ada di sini, merayakan ulang tahun perempuan lain. Dika mendongak, napasnya berat. Aku hilaf. Laras. Laras menggeleng dengan sinis. Jangan beri aku alasan murahan, Dika. Busari akhirnya tak bisa menahan tangisnya. Kami membesarkanmu dengan harapan kau menjadi pria yang bertanggung jawab. Tapi kau malah menghancurkan segalanya. Pak Budi, yang selama ini dikenal sebagai pria yang sabar dan penuh wibawa, kini mendekati Dika, menatapnya dengan mata tajam penuh kekecewaan. Kau bukan anak yang kami kenal, Dika. Dika mencoba menggapai tangan ibunya, tapi Busari mundur. Jangan sentuh ibu. Restoran semakin sunyi. Laras menarik napas dalam, menatap Dika untuk terakhir kalinya sebelum berkata, kau tahu, aku pernah percaya bahwa kau adalah pria terbaik yang Tuhan berikan padaku. Tapi malam ini, kau menunjukkan bahwa aku salah. Dika hanya bisa terdiam. Dia tahu, segalanya telah runtuh. Restoran yang semula dipenuhi suara tawa dan obrolan kini sepi. Semua orang menahan napas,
menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dika berdiri kaku di tempatnya, wajahnya pucat, matanya berusaha mencari jalan keluar dari situasi ini. Perempuan bergaun merah di sampingnya tampak gelisah, sesekali melirik ke arah pintu seolah ingin segera kabur dari mimpi buruk ini. Laras melangkah lebih dekat, berdiri hanya beberapa inci dari suaminya. Matanya yang dulu penuh kasih sayang kini hanya berisi luka dan kemarahan. Aku ingin tahu, Dika, suaranya bergetar menahan emosi. Apa yang sebenarnya kau rasakan saat memegang tangannya? Saat kau memanggilnya, sayang, di depan umum, tanpa rasa takut ketahuan? Apa kau ingat aku? Apa kau ingat keluargamu? Dika terdiam. Dadanya naik turun, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Katakan sesuatu. Seru Busari tiba-tiba, membuat semua orang tersentak. Matanya merah, air matanya masih mengalir di pipinya. Kami ingin tahu, anak macam apa yang telah kami besarkan. Dika akhirnya membuka mulutnya. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Aku tidak berniat menyakiti siapapun. Laras tertawa pendek, penuh sinisme. Oh, kau pikir aku tidak terluka? Kau pikir ibu dan ayahmu tidak terluka melihat anaknya berkhianat? Pak Budi akhirnya melangkah maju. Tatapannya tajam dan penuh kekecewaan. Dika, kau tak hanya mengkhianati istrimu. Kau telah mempermalukan keluargamu. Kau telah mempermalukan nama yang kuberikan padamu. Dika meremas rambutnya sendiri, tampak putus asa. Aku bisa menjelaskan, tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, potong Laras dingin. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan sesuatu, lalu melemparnya ke meja. Sebuah amplop putih jatuh dengan bunyi lembut, tapi dampaknya begitu besar. Dika menatap amplop itu dengan mata melebar. Apa ini? Surat cerai, jawab Laras tegas. Suasana semakin hening. Busari terkejut, tapi tidak mengatakan apa-apa. Pak Budi hanya mengangguk pelan, seolah mengerti bahwa ini adalah satu-satunya jalan terbaik. Dika menatap Laras dengan penuh kepanikan. Laras, jangan lakukan ini. Aku bisa berubah. Aku bisa memperbaikinya. Laras menggeleng pelan. Kalau kau benar-benar ingin berubah, kau tidak akan berada di sini malam ini. Kau sudah memilih, Dika. Sekarang aku juga memilih. Dika mencoba menggapai tangannya, tapi Laras mundur. Tatapannya sudah tidak sama lagi. Aku sudah lelah, katanya lirih. Lelah mencintai orang yang bahkan tidak menghargai keberadaanku. Perempuan bergaun merah itu berdiri dari kursinya. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku tidak tahu kalau dia masih menikah. Gumamnya pelan sebelum bergegas pergi meninggalkan restoran. Dika hanya bisa menatap kepergiannya, lalu kembali menatap Laras, berharap ada secercah pengampunan di sana. Tapi tidak ada. Hanya kehampaan. Laras menghela napas panjang, lalu berbalik pergi. Busari dan Pak Budi menyusulnya, meninggalkan Dika yang masih berdiri di tempatnya, kehilangan kata-kata. Saat Laras melangkah keluar restoran, dia menatap langit malam yang gelap. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa dadanya lebih ringan. Mungkin ini akhir dari pernikahannya. Tapi ini juga awal dari kebebasannya.